Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Biogas. Wow, biogas. Ini ada sapi. Sapinya pup atau buang air besar ya. Nah, terus ini ditampung, akhirnya kotoran-kotorannya ini sudah bergabung dengan apa ini, water itu air ya. Terus ini nanti diolahnya jadilah ini gas, biogas generator ini mengolah kotoran sapi dan air itu tadi menjadi bahan bakar. Nah, bahan bakarnya namanya biogas karena berasal dari bio, ini hidup, karena berasal dari makhluk hidup. Ini stove, ada kompor ya, stove. Oke. Kompor, ada biogas lamp. Ini lampu. Jadi biogas ini bisa menggantikan bisa diubah menjadi listrik ya, kita lihat. Karena bisa menyalakan kompor listrik atau mungkin bisa lampu, atau mungkin ini karena gas bisa langsung ya. Mari kita baca saja. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Tapi kalau untuk membuat pupuk, yang ibu tahu ya, ibu pernah beli kotoran sapi yang buat pupuk kandang itu ya. Itu jika harus dicampur dengan berbagai macam zat-zat kimia, campur dengan tanah juga sedikit. Nah, terus dijemur selama 2 bulan, itu baru bagus. Tapi kalau kotoran sapinya langsung digunakan, itu tanamannya akan mati. Itu yang ibu rasakan gitu ya, karena kemarin itu ternyata tidak dijemur 2 bulan sama orang yang jual ini pupuk kandang dari kotoran sapi. Akhirnya bunga matahari ibu semuanya mati karena itu sangat panas ya kotoran sapi ini. Nah, disarikan dari berbagai sumber, jadi ini diambil dari berbagai sumber. Nah ya, ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Karena murah ya, karena gratis nih. Kalau kita punya sapi sendiri gratis ini. Murah ya, lalu mudah dan tidak akan habis. Ya, ada terus gitu kan. Hewan kan ada terus selama ayam juga bisa, kotoran ayam bisa, kotoran kambing juga bisa, tidak hanya sapi lah ya. Selanjutnya, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Iya, termasuk kegiatan yang ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami atau ya, karena ini ya, karena kan pembuangan dari sapi langsung, atau dari hewan langsung, karena itu berasal dari alam. Biasanya yang berasal dari yang natural atau yang dari alam itu ramah lingkungan, tidak ada zat-zat kimia yang berlebihan begitu ya. Selanjutnya, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, keuntungan menggunakan biogas tadi yaitu lebih mudah didapatkan ya, dan tidak akan cepat habis ya, karena dia ada terus ya kan.
Tapi ini ada beberapa desa di Jawa tuh yang sudah menerapkan ini, bahkan dari kotoran manusia juga ada. Jadi orang itu kalau pup itu misalnya ada di sebuah desa tuh, mereka buat biogas seperti ini dari kotoran manusia. Biasanya ada WC umumnya, nak. WC umumnya tuh ada 4 gitu. Biasanya mereka kalau warga itu mau pup ya itu pup di situ aja di WC itu, karena nanti itu kan diolah menjadi gas gitu. Jadi disalurkan ke rumah-rumah. Tapi baunya ya juga enggak ya. Jadi kalau menyalakan kompor ya baunya ya enggak keciuman bau pupnya manusia gitu. Selanjutnya, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Nah, pertama itu kita itu kurangnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan tentang cara membuat alat-alat atau menggunakan alat-alat yang menghasilkan biogas gitu. Nah, yang kedua yaitu kurangnya dana, karena untuk membuat biogas ini kita harus beli barang-barangnya atau bahan-bahannya ya, penampungnya seperti ini, terus generatornya ini pasti sangat mahal gitu ya. Generator yang pembuat inilah yang sangat mahal. Terus belum lagi pipa-pipa yang disalurkan ke rumah-rumah atau peralatan listrik yang dipasangkan ke sini, itu pasti akan memakan biaya yang sangat mahal. Itu saja. Jadi kurangnya pendidikan dan kurangnya biaya untuk membuat biogas ini ada begitu ya, atau alat-alat biogas ini bisa bekerja dengan baik. Nah, tapi memang kayak gitu. Kalau awal-awal tuh memang kalau kita ingin sesuatu yang lebih baik itu ya memang memerlukan biaya yang luar biasa mahal. Tapi selanjutnya itu cuma sekali di depan, selanjutnya kita membayarnya jauh lebih murah gitu. Nanti kalau dihitung-hitung lebih murah pakai biogas kalau dibanding dengan kita menggunakan BBM atau listrik yang pada umumnya. Tapi ini harus satu kampung gitu ya. Kalau cuma satu rumah itu agak berat. Jadi kalau satu kampung misalnya ada 100 rumah, itu bisa patungan, misalnya beli alat ini dan semuanya bisa menggunakan dengan baik begitu. Oke. Sekarang ayo bercerita. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Gak bisa ya kita diskusi ya. Ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Wow, sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Wah, iya ya. Kalau setiap hari 1 ekor sapi 25 kilo. Oke. Tapi kalau yang 4 jam, ibu rasa kalau rumah tangga biasa memasak itu mungkin 1 jam sampai 2 jam aja. Kalau 4 jam ini orang catering mungkin ya. Kalau ibu rumah tangga biasa sih cuman masak air panas atau cuman goreng ikan, masak sayur itu aja. Kalau nasi biasanya kan pakai magic jar biasanya atau magicom atau penanak nasi. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, 8 jamnya dibagi 4 jam. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ibu dapat memasak dengan menggunakan biogas adalah 2 hari, atau biogas dapat digunakan selama 2 hari. Nomor 2. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Wow. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Tinggal dibagi. 16 dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. Jadi biogas dapat digunakan oleh pedagang selama 4
hari. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Tinggal ditambahkan 10 ya. Nah, jadi 12, ingat ya, yang jam itu di depan. Karena dia ditambahkan jamnya, jadi 12 ditambah 10. Yang 15-nya tetap karena tidak ditambahkan apa-apa, jadi 15. 0 ditambah 2, 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 1, 2. Jadi pukul 22.15 biogas akan habis. Oke, ayo menulis. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasan. Wow, berantakan sekali di sini ya. Oh iya, ada orang. Ini kotor, jorok, ya ampun. Ini apa? Oh, ini sungai atau selokan ya? Ya ampun, ini dia mau buang sampah di selokan. Apakah ini bagus? Ya, apakah dia akan membuang sampah di selokan ini bagus? Nah, tidak baik nak ya. Apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Jangan membuang sampah di jangan pakai tidak boleh pakai jangan ya. Sebaiknya kamu membuang sampah pada tempat sampah, tidak di selokan. Karena jika membuang sampah di selokan akan menyumbat salurannya dan akan segera terjadi banjir. Begitu alasannya ya. Karena jika membuang sampah di saluran pembuangan atau saluran air akan membuat salurannya tersumbat, dan jika hujan turun akan terjadi banjir. Selain itu juga bau nanti tuh selokannya. Ya, kalau di Jepang mah selokannya itu bersih, bahkan selokan air itu banyak ikannya loh. Ikannya yang ikan peliharaan seperti koi itu. Nah, sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Waduh, nggak bisa nih mengamati ya, karena kalian bisanya lihat dari jauh aja sekolahannya. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Ya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan ruang kelas, tidak misalnya jika misalnya ada tulisan yang salah, tidak merobek kertas ya. Biasanya ada tuh yang tulisannya salah, dirobek kertasnya. Ya, itu tidak baik ya nak ya. Dibiarkan saja, jangan dirobek. Tulis di bawahnya atau mungkin tulis di halaman lain, kamu tandain aja di situ tulisannya salah gitu ya. Oke, sudah selesai ini kita di pembelajaran 6-nya ya. Berarti kita sebentar lagi ke tema 6 sub tema 4. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.